Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ki Lamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit pasca Gajah Mada dilengsarkan dari jabatannya sebagai Mahamantri Mukya di Kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa di Kota Raja, tepatnya adalah di Tratak Manguntur, sudah terjadi sebuah perdebatan yang luar biasa antara pihak orang dalam, yaitu keluarga raja, dengan para pejabat yang membuat kebijakan di Kerajaan Majapahit. Di dalam rapat paham lengkap ini, rupa-rupanya pilihan dari Prabu Hayam Wuruk setelah mendengar keterangan dari Sang Arya Mandalika Laksamana Nala, akhirnya Prabu Hayam Wuruk benar-benar hatinya terketuk demi menyelamatkan negara dan kerajaan sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Laksamana Nala. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk memerintahkan kepada Gajah Enggon untuk menemui Gajah Mada yang ada di Tongas. Diberikan kabar bahwa Prabu Hayam Wuruk akan sambang dan berkunjung ke sana. Dengan demikian, kubu dari orang-orang yang menghendaki agar Gajah Mada ditarik kembali ke Kerajaan Majapahit, rupa-rupanya ada indikasi untuk menang. Tentu saja dari orang-orang yang tidak suka terhadap Gajah Mada, hatinya menjadi ciut. Dan pada suatu ketika Gajah Enggon di dalam kesempatan yang berbeda setelah rapat paham lengkap itu, kemudian Gajah Enggon dipanggil oleh Prabu Hayam Wuruk bahwa diperkirakan Prabu Hayam Wuruk akan mengunjungi sambang ke Sapeh Tongas. Diperkirakan adalah setelah kelahiran dari anaknya yang pertama. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga Gajah Enggon kemudian koordinasi dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Gagak Bongol, Pradabasu, dan Macan Liwung, bahwa Prabu Hayam Wuruk diperkirakan akan berkunjung ke Sapeh, yaitu setelah kelahiran dari putranya yang pertama. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya 4 orang ini bersiap-siap untuk menuju ke Sapeh Tongas, nyambangi yaitu sahabat kentalnya Gajah Mada, untuk memberikan informasi-informasi penting perkembangan yang ada di Kerajaan Majapahit dan juga perkembangan-perkembangan yang ada di keluarga masing-masing. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka berangkatlah 4 orang menuju ke Tongas, yaitu Gajah Enggon, Macan Liwung, Gagak Bongol, dan Pradabasu. Tentu saja setelah sampai di Tongas, yaitu tepatnya ada di Sapeh, maka karena saat itu pada kunjungan yang pertama Macan Liwung
tidak mengetahui atau tidak ikut, sehingga kunjungan yang kedua bagi Gajah Enggon, Pradabasu, dan Gagak Bongol ini bagi Macan Liwung merupakan kunjungan yang pertama. Macan Liwung sangat senang mengetahui keadaan situasi yang ada di tempat itu. Sangat indah. Dan setelah 4 orang ini disambut oleh Gajah Mada dan kemudian duduk di pendopo Madakaripura, kemudian muncul gadis-gadis cantik untuk menyuguhi tamu-tamu yang datang dari Mojopahit ini. Macan Liwung menjadi kaget. Disangkanya gadis-gadis itu adalah istri dari Gajah Mada. Macan Liwung dipermainkan oleh sahabat-sahabatnya. Coba itu lihat, kakangmu sekarang, istrinya lebih dari 1 sekarang, cantik-cantik semua. Macan Liwung terkejut. Benarkah itu? Gimana ndak benar? Nanti tanyakan sendiri kamu sama kakangmu. Kemudian Gajah Enggon juga melihat bahwa perkembangan di tempat itu setelah beberapa bulan yang lalu dikunjungi sudah mengalami perbedaan. Ternyata di tempat itu sudah berdiri beberapa rumah. Kalau dulu hanya ada 2 rumah, yaitu rumah yang ditinggali Gajah Mada dan rumah yang ditinggali oleh anak dari Buyut Papadan dan anak dari Buyut Selecer. Tetapi sekarang sudah ada beberapa rumah. Nah, akhirnya terjadilah pembicaraan yang terkadang diselingi dengan guyonan-guyonan, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang tidak resmi dan pertemuan sahabat lama. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Macan Liwung mengawali. Kakang sekarang sudah luar biasa nih. Luar biasa gimana? Kok kamu bisa mengatakan aku luar biasa? Aku ini adalah orang buangan. Kok kamu katakan orang luar biasa gimana? Coba. Istrinya kakang lebih dari 1 sekarang. Cantik-cantik muda. Akhirnya semuanya karena Macan Liwung dipermainkan oleh sahabat-sahabatnya. Kamu kok tahu aku punya istri bahkan lebih dari 1, masih muda dan cantik-cantik? Itu tadi. Kamu dari mana tahu kalau itu adalah istriku? Katanya Kakang Gajah Enggon, Gajah Bongol ini bilang seperti itu. Kamu dipermainkan. Bukan. Aku masih tetap seperti dulu. Aku belum punya istri, apalagi punya anak. Saat ini usiaku sudah 54 tahun. Jadi sudah separuh perjalanan ini. Sudah mendekati. Nah, terus bagaimana kalau aku nanti punya anak? Ini memang sudah seperti ini, bagaimana lagi? Aku jalani saja. Kakang, ini ada perkembangan baru di kerajaan Mojopahit. Tapi kakang harus tahu, sebelum aku menyampaikan intinya, aku akan memberitahu kabar-kabar yang gembira. Kabar gembira yang bagaimana? Adik Pradabasu
sekarang sudah bahagia. Duh, aku bersyukur kalau sahabat-sahabatku mendapatkan anugerah. Kebahagiaan macam apa itu yang diterima Prada Basu? Ayo bilang kamu sendiri. Baik Kakang, terima kasih. Memang setelah aku dari sini pada waktu itu, aku sadar Kang, aku salah. Dan kesadaran saya terhadap anakku Kudo Swaboyo rupa-rupanya terlambat. Terlambat kan? Karena anakku setelah aku mengatakan pada waktu itu, kalau kamu ingin menyandang jabatan sebagai seorang senopati, harus ditempuh di medan pertempuran sampai berdarah-darah dan punya bekas luka. Itu namanya senopati yang sesungguhnya. Aku katakan dia adalah senopati badut karena pakaiannya senopati, tapi belum pernah berperang. Nah, oleh sebab itu diceritakan pada waktu itu kan, anakku ikut adikmu Nolo ke Sejunjung, kemudian pulang Kakang, kakinya tinggal satu. Aku begitu tidak bisa menerima di dalam dadaku. Aku menyesal. Aku kemudian bertemu dengan Gajah Enggon. Aku luapkan emosiku. Aku menangis di hadapan Gajah Enggon ini. Aku menyesal. Tetapi ditambah lagi, bagaimana Gajah Enggon ternyata datang ke rumah saya bersama dengan Ibu Suri Diawiyat, bersama dengan Kudo Merto, kemudian membahas masalah Probosiwi. Siapa itu Probosiwi? Probosiwi itu adalah anaknya Probo Rasmi, yaitu Emban Diawiyat pada waktu itu punya anak namanya Probosiwi, yang kemudian pada waktu itu saya katakan dijodohkan dengan Kudo Swaboyo anakku, sehingga aku tersinggung. Itu datang dalam keadaan anakku sudah kakinya satu. Apa yang terjadi Kakang? Luar biasa. Aku takut. Karena apa? Pada waktu itu Diawiyat begitu seenaknya bilang, ngomongnya begitu sangat menyinggung perasaan, yaitu anakku yang saat itu kondisinya seperti itu, sehingga seakan-akan dia itu diatur-atur. Akhirnya dia meledak sampai diusir Kakang. Aku sendiri takutnya bukan main. Tapi pada waktu itu, posisi itu, Kudo Swaboyo belum tahu kalau yang namanya Kudo Merto itu ayahnya, belum tahu. Nah, akhirnya keadaan seperti itu, Ibu Suri Diawiyat itu pergi pulang dengan tidak enak karena diusir oleh Kudo Swaboyo. Nah, itu menjadikan keluarga saya sedih, apalagi istriku Diamenur yang begitu ketemu dengan Diawiyat seperti bernostalgia. Ternyata di mata Diawiyat, istriku Diamenur dianggap seorang wanita yang baik. Andai kata di mata Diawiyat itu istri saya tidak baik, tidak mungkin seperti itu. Nah, kemudian bahagianya di mana? Ini kan masih susah. Itu Kakang
akhirnya kebahagiaan itu adalah Kudo Swaboyo setelah ngambek sekian lama dan akhirnya sadar dan akhirnya mau menikah, dan Probosiwi akhirnya sekarang menjadi istri dari anakku. Kenapa? Kok bisa begitu? Kakang tahu, ini semuanya gara-gara adikmu yang datang ke rumah saya. Diantar lagi oleh Kakang Gajah Anggon. Adikku siapa? Sang Arya Mandalika Nala datang ke rumah karena untuk mengunjungi. Karena tadi kan berperang bersama adikmu di Si Junjung. Nah, pulang-pulang itu kan membawa kaki cuma satu. Nah, itu akhirnya Mandalika datang ke rumah saya. Yang pertama adalah mengunjungi, melihat perkembangan dari anak buahnya yang kakinya tinggal satu, yang saat itu dikatakan pendekar buntung. Tetapi pada waktu itu Kudo Swaboyo ketemu dengan adikmu, bisa bergurau. Beda dengan pertemuannya dengan Diawiyah, tegang sekali. Kemudian tiba-tiba Gajah Enggon memotong. Kebahagiaan lagi, Kakang. Kebahagiaan lagi yang bagaimana? Adikmu masa belum bilang? Ya enggak tahu sih. Adikmu sekarang ini sudah menjadi menantunya Pradabasu. Duh, kok begitu? Ketika Laksamana Nolo ini datang ke rumah sana menjenguk Kudo Swaboyo, akhirnya ketemu dengan Pratiwi. Nah, ternyata ketika pamit ini sudah pulang loh, Kakang. Sudah pulang naik kereta dengan beberapa pengawal. Di tengah-tengah perjalanan adikmu bilang, berhenti. Ada apa? Laksamana, ada yang ketinggalan. Duh, kalau ada yang ketinggalan kita harus kembali, masalahnya masih belum jauh. Apa yang tertinggal di sana, Laksamana? Hatiku. Duh, bagaimana sih? Saya bilang begitu pada waktu itu. Hati yang mana? Hatiku tertinggal di sana. Akhirnya Laksamana Nolo ini menyampaikan terus terang kepada saya, Kakak, kalau dia itu teringat istrinya yang meninggal, yang punya anak kecil, yang masih bayi. Karena anaknya yang masih bayi ini tidak ada yang merawat. Kemudian melihat Pratiwi ada kemiripan dengan istrinya. Nah, akhirnya saya diperintahkan untuk kembali ke rumahnya Pradabasu ini untuk menanyakan Pratiwi apakah sudah punya pacar atau sudah punya suami. Ternyata belum. Nah, kesempatan yang bagus ini, rupa-rupanya Pratiwi juga tertarik. Karena adikmu kan juga ganteng. Walaupun punya anak, tapi kan masih muda banget. Seusia dengan Kudo Swaboyo. Dan seusia dengan anak saya, Gajah Sagoro. Nah, akhirnya sekarang Pradabasu ini sudah punya menantu Laksamana Nolo. Luar biasa kan? Aku ikut senang dengan kabar ini. Jadi kamu sekarang ini menjadi besan saya, Pradabasu. Karena Nolo adalah adikku. Dia adalah putra dari Empu Tilam, ayah angkat saya. Pada waktu kecil saya didik. Sejak kecil saya didik. Karena ayahnya umurnya tidak panjang.
dia punya saudara Nolo dan Anolo. Nah, Anolo sekarang menjadi adipati di Daha. Kemudian Nolo, kakaknya ini, memiliki bakat tentang kelautan. Akhirnya saya tarik untuk saya usulkan menjadi Temenggung. Pada waktu itu menjadi adipati Daha. Setelah saya coba, saya angkat menjadi Temenggung. Kemudian saya perintahkan untuk menundukkan Dompu. Ternyata bakatnya ini sungguh sangat luar biasa. Akhirnya saya usulkan kan saya naikkan pangkatnya menjadi Laksamana. Nah, aku benar-benar sangat senang mendengar kabar ini. Tapi ada Kakang, kabar yang tidak senang. Tidak senang gimana? Gagak Bongol, Selorok, Macan Liwung diam saja. Ada orang yang digadang-gadang punya anak, kemudian dapat orang yang sejajar, yang setingkat, yang sederajat, tetapi nasib berbicara lain, Kakang. Kamu ini bicara apa sih? Gagak Bongol, ayo ngomong terus terang. Kakang Gajah Enggon ini punya menantu sekarang juga. Sudah punya menantu, Kakang. Menantunya seorang sinden. Nah, kok begitu kamu bilang tidak sederajat gimana? Apa jeleknya sinden? Tidak semua orang bisa jadi sinden. Sinden itu juga bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang. Iya, Kang, tapi ini kan beda. Pradabasu dapat menantu Laksamana. Ini kan. Kemudian anaknya Pradabasu yang Kudo Swaboyo dapat Probosiwi. Dia masih orang yang bekerja di istana. Tapi ini Gajah Enggon, Kakang Gajah Enggon ini, saya yakin di dalam hatinya tidak begitu setuju. Tapi bagaimana lagi menuruti anak? Benar, Kakang. Yang dikatakan adik Gagak Bongol itu benar. Aku sebetulnya tidak setuju, tapi bagaimana lagi? Nah, sekarang sudah hamil. Sudah hamil hampir saja 1 bulan. Kok 1 bulan? Sudah hampir 5 bulan. Nah, itu yang menjadikan kabar-kabar yang ada di keluarga-keluarga kami. Adikku, Macan Liwung, kamu kok diam saja? Bilang, ngomong. Kakang, saya ini walaupun aku di sini, Kakang, hati saya itu selalu di sana. Maksudnya gimana? Tugas-tugas saya ini semakin menumpuk dan semakin banyak. Beda dengan zaman dulu. Sekarang terjadi overlapping yang luar biasa, kesemerawutan yang luar biasa di istana. Pemerintahan ini benar-benar semerawut, tidak tertata dengan baik. Aku sendiri menjadi bingung. Sungguh beda saat Kakang yang memegang. Semuanya tertata dengan baik dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi begitu semerawut, Kakang. Jadi pemerintahan sekarang ini mengalami benar-benar kemunduran. Karena tidak ada orang yang disungkani. Tidak ada orang yang ditakuti. Sehingga sekarang para pejabat ini dengan seenaknya menggunakan uang-uang negara untuk kepentingan pribadi. Begitu, Kakak. Begini, Macan Liwung. Jadi kadang-kadang aku di tempat ini merenung kadang-kadang. Aku teringat masa-masa kecil saya.
Aku pada waktu berdirinya kerajaan Mojopahit ini, aku saat itu masih menjadi bocah. Aku masih bocah. Kemudian semangatnya untuk mendirikan negara, aku bisa melihat dari sepak terjang dari orang-orang yang aku kenal. Kakekku, Rakerti, juga seorang prajurit dari Keling yang ditugaskan menjadi aku yang ada di Melulu. Aku sempat mendapatkan didikan dari kakekku. Pada saat itu kakekku menjadi prajurit, yaitu Singosari. Sehingga pada saat Singosari hancur, kemudian penyerbuan orang-orang Tartar ke Jawa, kemudian diarahkan oleh Raden Wijaya untuk menyerbu Kediri. Kemudian kakekku ikut berjuang. Ternyata kakekku itu sahabat baik dari kakeknya Nyai Sunelok, yaitu kakeknya istri dari Gajah Enggon, yaitu Kiai Pawagal. Bahkan Kiai Pawagal pernah menggantikan posisi dari eyang saya, yaitu menjadi aku di Melulu. Saat itu eyangku Rakerti diangkat menjadi manua yang ada di Modo. Nah, kemudian setelah kerajaan Majapahit berdiri, akhirnya semuanya sudah dalam keadaan pergi menuju ke kota raja. Tetapi eyang saya tidak begitu panjang usianya, tapi aku sempat dididik sampai umur 14 tahun. Pada saat itu aku punya semangat yang luar biasa untuk menjadi seorang prajurit. Oleh sebab itu, keberuntungan nasibku juga berpihak kepada diriku, walaupun pada saat kecilku dalam penuh penderitaan. Untung aku temu dengan seseorang, yaitu Empu Tilam, ayah angkat saya. Kemudian aku dibawa ke Kediri. Ayah saya angkat ini kedudukannya sebagai Patih Daha. Dan yang lebih beruntung lagi, Empu Tilam ini adalah seorang sarjana yang luar biasa, sehingga aku mendapatkan didikan untuk menulis, untuk membuat undang-undang, dan aku bekerja keras, dididik untuk bekerja keras. Dan akhirnya aku bisa dipersaudarakan dengan Raja Majapahit yang kedua, yaitu yang menggantikan Raden Wijaya, yaitu Jaya Negara. Saya dipersaudarakan, sehingga aku pada waktu itu kemana-mana, di mana ada Jaya Negara, pasti ada saya, karena aku pernah dipersaudarakan oleh Raden Wijaya dan Empu Tilam. Nah, dari situlah kadang-kadang aku ingin mewujudkan cita-citaku. Aku yang berasal dari orang yang dalam posisi rendahan, kemudian aku dipercaya untuk menduduki posisi-posisi penting, dan akhirnya aku harus melakukan Hamukti Palapo. Hamukti Palapa. Kamu nggak ngerti kan? Hamukti Palapa itu sebetulnya apa? Hamukti Palapa itu adalah kebalikan dari Hamukti Wibowo. Para pejabat-pejabat ini
Yang diraih adalah hamukti wibowo. Hamukti wibowo itu apa? Hidup dalam kemakmuran. Hidup dalam keenak-enakan. Itu adalah hamukti wibowo. Tapi kebalikannya adalah hamukti palopo. Jadi untuk mewujudkan cita-cita, apalagi cita-cita negara mempersatukan Nusantara, kalau tidak disertai dengan hamukti palopo, kita harus lorolopo. Lorolopo. Inilah yang disebut dengan hamukti palopo, yaitu hidup kebalikan dari hamukti wibowo. Artinya adalah prihatin. Prihatin untuk mewujudkan sebuah cita-cita besar tanpa disertai dengan hamukti palopo. Itu omong kosong. Prihatin. Seorang pemimpin itu harus prihatin. Jangan hanya mengejar hamukti wibowo. Nah, dengan hamukti wibowo, beristri, sudah cantik, kepingin lagi istri yang berikutnya, sehingga istrinya banyak. Kalau istrinya banyak, otomatis anak-anaknya akan banyak. Kalau anaknya sudah banyak, maka pemimpin itu akan direpotkan oleh istri-istrinya, akan direpotkan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah, ini adalah pilihan yang sulit buat saya. Sulit buat saya. Saya tidak menikah sampai sekarang. Itu sebetulnya adalah rasa syukur saya sebagai orang bawah dari akar rumput, kemudian dipercaya untuk memegang sebuah jabatan yang sangat penting. Oleh sebab itu, aku tahu diri. Oleh sebab itu, aku memilih untuk hamukti palopo, tidak memilih hamukti wibowo. Jadi, seorang pemimpin yang pertama yang harus dimiliki itu adalah sajarwo sasomo. Sajarwo sasomo itu apa? Sajarwo sasomo itu adalah harus baik, menyambung hubungan baik dengan sesama orang. Kalau dia seorang pemimpin, punya jabatan, maka dia harus menyambung hubungan baik dengan para bawahannya. Jadi dia punya kewajiban untuk membimbing, membina, mendidik. Ini adalah sajarwo sasomo. Kemudian juga harus memiliki sifat ditsoho. Apa itu sifat ditsoho? Rajin, terampil di dalam tugas-tugasnya. Kalau ditsoho ini tidak dimiliki oleh seorang pejabat, tidak dimiliki oleh pegawai-pegawai di kerajaan, sedangkan posisinya dia berpangkat, tetapi tidak sesuai dengan kepandaian pangkat yang dimiliki, tidak seimbang, hancur. Karena tidak punya ditsoho. Kemudian, jangan lupa, seorang Nayoko Projo itu Tan Lalono. Apa itu Tan Lalono? Tidak terlambat di dalam melakukan pekerjaannya. Tidak lambat. Harus terengginas, harus cepat, tegak dan tegas. Itu Tan Lalono. Jadi tidak boleh seorang Nayoko Projo itu bekerja dengan lambat. Harus cepat, tegak, lurus. Tetapi jangan lupa, cepat tapi benar. Dan seorang pemimpin itu harus dwijocito. Apa itu dwijocito? Dwijo itu guru. Guru.
Jadi seorang pemimpin itu adalah guru. Kalau dia adalah atasan, maka dia adalah guru dari bawahan-bawahannya. Dia harus mendidik, membina, membimbing, mengarahkan dengan cara-cara yang baik tentunya. Kalau seseorang pemimpin tidak memiliki Dwijocito, Dwijocito ini sangat strategis. Dan dia punya kewajiban untuk membimbing, membina, mengarahkan, mendidik. Supaya apa? Anak buahnya ini menjadi pinter dan akan menjadi generasi berikutnya untuk menggantikan posisi dirinya. Jangan sampai nanti kalau sudah ditinggal oleh orang-orang, kemudian anak buahnya ini menjadi tidak paham, tidak mengerti. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, seperti yang kamu katakan tadi, overlapping, kesemrawutan. Kenapa? Ketidakpahaman. Ketidakpahaman di dalam tugasnya. Dan juga sebagai Nayoko Projo harus pandai menjadi sumantri. Apa itu sumantri? Sumantri itu adalah pegawai yang melayani masyarakat. Jangan sebaliknya, malah dilayani oleh masyarakat. Jangan. Menjadi sumantri, orang yang menjadi pelayan masyarakat. Jadi kamu semuanya, saya sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita melayani, bukan dilayani. Itu sumantri. Jadi banyak orang-orang yang tidak paham. Dan juga sebagai seorang Nayoko Projo, sebagai seorang pegawai negara, itu harus tan sastrono. Tan sastrono itu adalah tidak mementingkan pribadinya. Jangan mementingkan pribadinya. Harus mementingkan kepentingan negara. Jangan mementingkan keluarganya. Itu yang dikatakan tan sastrono. Kalau tidak bisa seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kolusi. Oleh sebab itu semuanya harus didasari dengan sebuah sikap seorang pemimpin. Samasto Buwono. Samasto Buwono ini penting. Orang menjadi pemimpin tetapi tidak paham tentang Samasto Buwono, dia akan sewenang-wenang. Samasto Buwono di sini adalah dia harus memiliki sifat kasih dan sayang kepada orang-orang yang ada di lingkungannya dan alam sekitarnya. Kalau sudah demikian, dia tidak akan merusak alam. Dia akan mengeksploitasi alam sesuai dengan kebutuhannya, tidak sembarangan. Dan juga harus ginong pro tikono. Ginong protikono itu adalah bertindak baik, berkelakuan baik. Dia harus bisa menjadi contoh, suri toladan dari yang lain. Kalau seorang pemimpin tidak bisa menjadi ginong protikono, dia tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu adalah contoh. Contoh dari anak buahnya, contoh dari masyarakat. Tetapi sebagai seorang prajurit harus memiliki angnyaken. Bagaimana seorang prajurit tidak mempunyai sifat angnyaken, memusnahkan, tetapi jangan dibuat sembarangan. Angnyaken di sini adalah harus melalui aturan-aturan keprajuritan, tidak boleh seenaknya. Angnyaken di sini adalah membasmi orang-orang yang memusuhi dan menghalangi cita-cita kita. Makanya saya, siapapun yang menghalangi saya, akan saya tantang secara pribadi. Sehingga sebagai sifat kesatria,
Begitu. Wah, kita di sini luar biasa, Kakang. Katanya Gagak Bongol. Kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Iya, aku sendiri baru mengerti. Benar-benar luar biasa Kakang kita ini. Nah, sekarang begini. Kamu tadi kan bilang katanya ada yang inti. Apa intinya kamu datang ke sini? Begini Kakang. Kemarin pada waktu rapat Pahom, yaitu sidang lengkap, maka Prabu Hayam Wuruk tidak memperhatikan apa usulan-usulan keluarga, tetapi mengambil sebuah kebijakan tersendiri, yaitu saya diperintahkan untuk datang ke sini, kemudian memberi kabar kepada Kakang bahwa Prabu Hayam Wuruk setelah nanti putranya lahir, maka beliaunya akan datang ke sini menemui Kakang. Sedangkan apa yang akan dibicarakan, aku tidak tahu. Tetapi kayaknya Kakang akan ditarik kembali menuju ke Mojopahit. Begitu ya. Aku ucapkan banyak terima kasih. Seperti aku katakan dulu, sebetulnya aku tidak mengharapkan. Karena aku di sini sudah tenang, sudah enak, nyaman. Kamu tahu sendiri kan? Tetapi kalau Hayam Wuruk yang datang, kemudian saya diperlukan lagi tenaga saya, pikiran saya. Kemudian saya diperintahkan untuk menduduki jabatan saya kembali. Siapa yang bisa melawan dari perintah Sang Prabu? Karena melawan perintah Sang Prabu adalah pemberontakan. Begitu kan? Baiklah Kakang. Kalau begitu Kakang, aku akan mohon diri pamit dan akan saya sampaikan kabarnya nanti. Tunggu saja di sini, karena setelah nanti putranya Prabu sudah lahir, maka aku akan datang kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan sahabat lama, kemudian informasi penting sudah disampaikan pada Gajah Mada. Sampai di sini keterangan saya, pemirsa dimanapun Anda berada. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.